فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nah, jin yang fasik ini dan jin yang kafir ini dinamakan dalam agama kita setan, dipimpin oleh iblis. Jadi semua setan pasti jin, tidak semua jin setan. Paham ya? Ya. Ini yang dimaksudkan. Jadi semua setan pasti jin, tapi tidak semua jin itu setan. Yang menggoda manusia hanya kalangan setan. Dan di alam jin ini ada juga jihad, perang di antara mereka kayak kita. Antara jin mukmin sama jin fasik dan atau yang kafir tadi. Begitu gambarannya. Baik. Iblis adalah pemimpin setan. Salah kalau ada orang bilang iblis itu raja jin, salah. Raja setan iya. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 50, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kana minal jinni fa fasaqa an rabbih. Iblis itu dari golongan jin dan dia berfasik, dia melanggar perintah Tuhannya untuk sujud. Baik. Setan ini Bapak Ibu sekalian fahamilah satu poin, Allah menceritakan dia adalah musuh kita. Musuh itu bagaimana rasionalnya? Kalau saya pegang pedang, musuh saya pegang pedang. Saya tidak nyerang, tidak nangkis. Diapain sama musuhnya? Hah? Ini hadir nggak ini dalam pengajiannya nih? Jadi kalau saya punya pedang, musuh saya pegang pedang. Saya nggak nyerang, saya nggak nangkis. Diapain sama musuhnya? Dibunuh. Dan musuh kita itu di medan perang Bapak Ibu sekalian, nggak mungkin dia kalau dapat celah nih di perut kita bisa ditusuk nih. Dia nggak mungkin cuma coret ditinggalin, nggak mungkin kan? Nggak mungkin cuma dicuil, ditusuk, diobok-obok sama dia sampai kita mati kan gitu. Begitu musuh. Syaitan tuh begitu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, aduun lakum fattakhiduhu adua. Syaitan iblis itu adalah musuh kalian. Jadikan mereka sebagai musuh. Memang harus dilawan. Nggak boleh nggak. Dan Allah cuma memberikan wabinan syaitan, membisikkan saja manusia. Nggak boleh lebih daripada itu. Buat ini, lagi azan subuh. Sebentar, masih dingin. belum iqamah. Tidur dulu, nanti kamu pusing. Apa saja lah, gitu kan. Tinggal kita terima nggak bisikan dia. Gampang lawan syaitan tuh. Nggak mau, auzubillahi saya mau sholat. Udah selesai, dia nggak bisa buat apa-apa. Dia nggak akan pegang tangan kita, jangan, nggak boleh. Itu nggak mungkin. Syaitan itu hanya membisikin-bisikin saja. Nggak lebih daripada itu. Makanya pada saat dia masuk ke badan manusia pun kena sihir, itu dia cuma masuk, memang dasarnya orang ini punya kemusyrikan, punya kesyirikan, atau memang akidahnya masih lemah, maka tembus sihirnya gitu kan. Kalau dia akidahnya benar nggak bisa. Syaitannya pun takut masuk di badannya. Apalagi kalau dia paham ruqyah, ketakutan semua syaitannya nggak mau. Dia tahu nanti dia bisa dibakar dengan ruqyah. Bacain ayat, diusapin tubuhnya, mati semua nanti. Kan gitu. Baik. Syaitan ini, yang paling dia tahu, ya dia paling tahu, bahwasanya kalau manusia itu akidahnya benar, berarti dia nanti hanya takut dan bergantung kepada Allah. Maka dia coba mau alihkan takut kita kepada Allah ini agar takut kepada dia. Jadi, yang asas akidah tadi yang Ali radhiyallahu anhu mengatakan takwa itu definisi pertama al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah, yang tadi bisa muncul karena akidah kita benar, itu syaitan ingin alihin supaya takut kepada dia. Makanya pintu syaitan itu kata ulama ada dua saja. Menakut-nakuti dan membuat emosi. Hanya itu saja. Itu yang dibangun sama dia. Walaupun ada yang lain tapi kecil-kecil, tapi ini asasnya nih. Membuat orang emosi atau membuat orang takut. Makanya kalau kita masuk ke ruangannya dukun, pasti gelap ya. Ada tengkorak, ada ini. Karena sebelum kita sampai ke dia, kita ditakutin dulu. Karena kalau kita takut, syaitan dia bisa masuk ke kita. Bisa mempengaruhi kita, karena kita takut. Tapi kalau kita masuk nggak takut, nggak bakal bisa. Sekarang banyak dukun-dukun keren kan sekarang di Jakarta itu. Sudah nggak pakai lagi tengkorak-tengkorak, tapi sudah pakai baju keren, orangnya ganteng-ganteng gitu kan. Ada Tommy Raphael, ada Donny Corbuzier, ada semuanya. Itu semua dukun. Gitu. Bahaya sekali. Kalau mereka mau hipnotis orang, pasti dilihat dulu matanya, orang ini kosong nggak ya. Dia bisa tahu tuh, jinnya bisikin dia. Ini kalau akidahnya benar nggak bisa. Disuruh pindah, kamu nggak bisa. Yang ini. Orang-orang yang nggak sholat, orang yang mungkin tiap malam minum khamar. Nah ini semua yang bisa nih.
Tepuk tidur semua, suruh buat apa saja. Tapi kalau orang yang sholat di waktu di masjid ditepuk nggak bisa, jinnya lari. Nggak bisa dilakukan sama dia. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik.